Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kembali lagi dengan kami, mahasiswa IAIN Kediri. Nah, dalam kesempatan kali ini, kami di sini akan melakukan wawancara mengenai pernikahan dalam ajaran kekristenan. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kami sudah mengundang narasumber yakni Bapak Timotius Kabul atau biasa disebut Pak D. Ya. Terima kasih. Baik, jika seperti itu langsung saja nih Pak. Ya. Baik. Namanya siapa? Oh iya, perkenalkan saya Muhammad Bayu Ramadan, kemudian ada Mas Ulan, dan saya Kuslidia Junior Ayu. Ya, baik, langsung saja ya. Ya, terima kasih. Silakan. Untuk yang pertama yang kami bahas itu mungkin Mbak sama. Oh, oke Pak. Jadi kita mau membahas tentang perkawinan yang ada di umat Kristen Protestan ya Pak ya. Pertanyaan saya itu mungkin ada setelah terjadi pernikahan ada salah satu pasangan mungkin melakukan kekerasan Pak, mungkin kayak KDRT yang mungkin sekarang banyak fenomena-fenomena kayak gitu ya Pak ya. Jadi pertanyaan saya, apakah ada gugatan perceraian Pak dari salah satu pasangan mungkin? Jadi singkatnya, apakah ada perceraian dalam pernikahan agama? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang baik. Jadi saya harus menjelaskan dulu tentang perkawinan ya. Jadi pernikahan itu adalah satu hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, jadi sejak dalam kitab Kejadian pasal yang kedua itu sudah disampaikan demikian. Jadi Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang saya lihat dulu ya. Ini mulai sesudah Tuhan menciptakan Adam, kemudian dia juga melihat ketika Adam di Taman Firdaus. Kalau di tempat Anda namanya apa? Firdaus juga ya. Ya, kemudian di situ Adam di situ seorang diri. Lalu Allah melihat dan rupanya tidak baik ya. Di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Manusia itu Adam, jadi manusia yang laki-laki. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dan bebas. Tetapi pohon di tengah di pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya, sebab pada waktu engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, saudara, ini perintah yang Tuhan berikan. Dan ketika Tuhan melihat manusia itu seorang diri, dia juga mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka Tuhan menciptakan namanya Hawa, pendamping ya. Jadi lalu perintahnya dari Tuhan itu jelas. Kemudian dan Tuhan berkata kepada kita dalam ayat yang ke-23 dan 24 sampai 25, Kejadian pasal 2 berkata kepada kita, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ya, senang ya. Kalau kamu siapa tadi, Rama, lihat ketemu pasangannya gitu, senang modal. Saya senang ya. Sama juga senang kalau melihat ketemu pasangannya.
Ya, ini siapa tadi? Gusnul ya? Ya, pasti senang. Pak D juga senang dulu melihat itu. Wah, itu. Tak lirik, Mak. Ya, kalau dia ngeliriknya kecil, seret. Kalau saya karena senang jadi maksrot, gitu ya, jadi lebih senang. Nah, saudara, yang perlu saya sampaikan, lalu perintah dari Tuhan itu, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, saudara, kita tahu bahwa pernikahan itu sejak awal sudah diajarkan. Jadi lembaga ilahi yang pertama kali itu adalah pernikahan. Ya, jadi sebelum ada lembaga-lembaga yang lain, rupanya pernikahan itu merupakan lembaga ilahi yang pertama. Disatukannya pria dan wanita menjadi satu daging. Lalu dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-6 juga dikatakan kepada kita. Ayat 5 dan 6 itu mengajarkan kepada kita. Saya bacakan ya supaya nanti jelas. Ya, Matius 19. Ya. Dalam kitab Matius ini mengajarkan kepada saudara dan saya. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat yang ke-6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Nah, ini pertanyaan Anda. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, ini seringkali orang hanya berpikir kalau agama Kristen yang pernikahan itu biasanya ada pelajaran terlebih dahulu. Jadi sekarang ini sedang dari berbagai macam keyakinan antar umat beragama itu, pemerintah menekankan sebelum menikah harus ada pelajaran. Ya, kalau di tempat kami sudah lama, jadi diajar dulu tentang rumah tangga itu seperti apa supaya mereka itu siap. Kemudian jangan sampai nanti sesudah nikah itu ada perceraian. Saya perlu sampaikan bahwa agama tidak akan, keyakinan Kristen tidak akan menceraikan. Tidak akan menceraikan. Tetapi hukum dalam pernikahan itu bisa cerai. Nah, kalau misalnya ada orang Kristen cerai, apakah itu saran dari gereja? Saran dari pendeta? Saya yakin tidak. Karena agama Kristen mengajarkan pada kita apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia dengan alasan apapun. Walaupun kita tahu misalnya ini trennya loh ya, jadi ada suami yang sakit, istri mengajukan cerai, gugatan cerai ya. Istrinya sakit-sakitan, kemudian sang laki-laki mengajukan gugatan cerai. Nah, itu bukan karena ajaran agamanya, tetapi itu kemauan manusianya. Saya yakin kemauan manusia, bukan karena agama mengajarkan untuk cerai. Dan bagaimana kalau dalam ayat-ayat yang terdapat dalam kitab Injil Matius 19 itu, Musa itu oleh karena kedegilan hati manusia. Jadi kalau kita ini orang yang sudah disatukan oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatukan Anda, ya. Jadi dinikmati, karena agama kami itu juga mengajarkan kepada kita sebelum kita ini misalnya diberkati, kita tidak boleh mencemarkan tempat tidur kita. Jadi dalam arti kata kita hubungan badan itu sebelum ada
pemberkatan, kalau di tempatmu apa? Ijab ya? Nah, ijab kabul ya. Ijabnya saya itu berarti ya. Jadi tidak boleh kita ini hubungan badan ya. Karena itu melanggar ketetapan Tuhan. Maka kalau ada orang Kristen yang bercerai itu bukan karena agama yang mengajarkan, tetapi oleh karena kemauan mereka sendiri. Kalau tadi ada pertanyaannya dari Salma tadi, kalau KDRT, bukan KDART ya, tapi KDRT itu ya, bagaimana, apakah bisa cerai? Yaitu tergantung kepada orang itu sendiri. Agama tidak pernah, ajaran Kristen tidak pernah menyarankan untuk cerai. Tetapi oleh karena setiap orang yang melakukan itu mengambil keputusan masing-masing. Ya, jelas apa bingung? Nah ini kalau monggo silakan kalau masih ada. Oh, jadi benar-benar kalau seperti itu bagaimana jika mereka akan dipisahkan oleh seperti maut dan lain sebagainya? Apakah boleh menikah lagi? Ya, jadi begini. Yang pertama berkaitan dengan ajaran Kristiani mengajarkan kepada kita yang dapat memisahkan itu adalah maut atau kematian. Jadi kalau sudah mati boleh nikah lagi. Nah bagaimana, ini pertanyaan yang sering kali muncul. Kalau seseorang misalnya mereka cerai, apakah boleh menikah? Nah ini satu pertanyaan ya. Agama juga mengajarkan kepada kita, kalau misalnya hal itu dilakukan, resikonya itu bagi mereka sendiri. Jadi agama juga mengajarkan lebih baik bertara. Tetapi kita juga tahu, kalau kita tahu, ini agama Kristen juga mengajarkan dalam kitab Yakobus 4 ayat yang ke-17, kalau kamu tahu berbuat baik tetapi kamu tidak melakukan itu berdosa. Nah kalau kita tahu misalnya yang si A ini misalnya sudah cerai, ini cerai, kemudian mau nikah, kalau dia dibiarkan kira-kira salah apa enggak kira-kira? Salah, secara hukum juga salah, dia berbuat seenaknya sendiri, bukan suami istri. Tetapi agama tetap mengajarkan kepada kita tidak diperkenankan kalau misalnya cerainya itu karena masih hidup. Kalau mati itu mati lawan mati ya boleh, kalau mati lawan hidup ya masih boleh. Karena misalnya Joko untuk rondo, oleh orang kira-kira boleh ya, karena kematian toh. Nah kalau ini yang menjadi permasalahan itu yang misalnya ini cerai hidup, ini cerai hidup. Nikah bagaimana? Kalau secara agama ini tidak ada ajaran, tidak diperkenankan. Tetapi kalau secara kemanusiaan, maka kita itu melihat bahwa ini kalau tidak dinikahkan itu juga berdosa. Kumpul kebo itu tidak boleh. Kumpul uang ya boleh ya. Ini kumpul kebo itu tidak boleh. Manusia dengan kebo tidak boleh. Tapi ini sama manusia. Jadi kita harus mencari solusi. Solusinya seperti apa? Kita mendidik kembali bahwa pertobatan itulah yang akan membawa pengampunan. Kalau saya misalnya Pak D memberitahu, Anda salah, agama tidak pernah mengajarkan cerai. Tetapi Anda yang sudah salah ini hendaknya harus bertobat. Tanpa ada pertobatan, maka Anda tidak akan dipulihkan kembali. Jadi kalau sudah bertobat ada pengampunan, lalu janjinya akan mempertahankan keluarganya dengan baik, ya. Jadi itu juga Paulus juga mengajarkan ya, kalau misalnya mereka tidak bertahan untuk bertara, lebih baik dia membangun sebuah rumah tangga. Ini daripada dosa ya ini harus diselesaikan. Maka penyelesaiannya diajar kembali,
dididik kembali, ditunjukkan kesalahannya. Anda sudah salah. Nah sekarang harus pertobatan, dan ketika menikah lagi, Anda pun juga secara hukum, loh kita itu menikahkan secara hukum ya, itu berarti Anda harus menjaga keluarga Anda, keutuhan keluarga. Gitu. Ya. Masih lagi. Nah, apakah diperbolehkan melaksanakan perkawinan dengan gereja? Maksudnya yang satu Katolik, yang satu Kristen? Ya, kalau di dalam hukum di Indonesia, saya katakan hukum karena ini hukum di Indonesia itu yang seagama. Jadi Islam ya harus Islam, lalu Kristen ya harus Kristen, Katolik ya harus Katolik ya. Ini agama itu kan banyak. Nanti kalau misalnya Kristen itu pun ya beraneka ragam namanya ya, organisasinya, denominasinya itu bermacam-macam. Boleh enggak orang Baptis itu menikah dengan orang Pantekosta? Nah kalau dalam hukumnya di dunia ini atau di selama kita ada di dunia dan di Indonesia, Kristen harus nikahnya dengan Kristen. Kalau Kristen dengan Katolik sama-sama, nah ini ada harus salah satu harus pindah menjadi Kristen. Kalau misalnya Kristen dengan Muslim misalnya, harus salah satu ngalah jadi Muslim atau jadi Kristen. Itu hukum di Indonesia gitu ya. Tapi kalau di luar negeri itu keyakinan apapun, kalau misalnya Islam dengan Kristen mau nikah, ya boleh, no problem, no problem. Kalau tanpa pindah agama, tapi kalau di Indonesia harus satu agama, ya. Kalau menurut agama Kristen itu, maksudnya menurut keyakinan. Oh misalnya hukum agamanya ya, hukum agamanya memang tidak mengajarkan berkaitan dengan, kalau dalam kitab ini 1 Korintus pasal yang ke-7 itu menjelaskan, kalau ada pernikahan beda keyakinan, hendaknya kamu yang Kristen tetap menunjukkan imanmu dan menjadi teladan bagi suamimu atau istri. Itu ya, jadi kalau yang hukum itu jelas dikatakan harus seiman. Nah kalau seiman itu sebenarnya kita itu lebih enak. Lebih enaknya itu kesamaannya itu ya. Kalau Kristen sama Kristen itu sudah ajaran Kristen seperti ini. Kalau saya Muslim, ajaran Muslimnya seperti ini kan jelas. Tapi kalau berbeda keyakinan, kemudian kita ini juga bisa belajar lagi, menyesuaikan. Ya. Baik Pak Ade, kembali lagi. Ini pertanyaannya berasal dari rasa penasaran saya mengenai bagaimana sih prosesi pernikahannya. Ya. Tata caranya. Ya, prosesi pernikahannya yang kalau dari awal prosesi berkaitan dengan ini tata cara ya. Dalam kekristenan tadi saya sebut berkaitan dengan sebelum ada prosesi pemberkatan, itu harus mereka bertemu, ikut pelajaran dulu. Lalu di pelajarannya itu 13 kali. Jadi belajar 13 kali, kemudian menyesuaikan sampai mereka itu memahami. Lalu kalau prosesi dalam pernikahannya itu ada urutan-urutannya. Ya, jadi ini kan yang ditanyakan prosesi sampai kepada pemberkatan dan lain sebagainya. Nanti saya akan beri ya contoh-contohnya lembaran yang untuk prosesi pemberkatan nikah. Jadi ada yang pertama biasanya berkaitan semuanya, panitianya sudah disiapkan kalau di tempat kami. Jadi tidak sekedar ujuk-ujuk ya. Jadi tanpa ada persiapan, semua dipersiapkan.
Jadi panitia dekorasi, panitia acara, panitia musik, panitia misalnya berkaitan multimedia, ya itu semua disiapkan di kami lengkap ya. Lengkap. Jadi kalau jadi manten di tempat saya itu komplit. Berarti tidak membutuhkan vendor dari luar ya? Ya tidak harus. Tapi kalau misalnya mereka cari vendor ya kami boleh saja, tetapi harus ya komunikasi dengan kami, ada koordinasi. Ya jadi misalnya dekorasi seperti anak saya yang nomor 3 itu nikah, kami Pak minta bunga yang hidup semua. Jadi kami ya ngomong panitia ini bahwa ini anak saya minta untuk yang nikahnya ini semua bunga hidup. Ya. Nah kemudian itu ada macam-macamnya dipersiapkan berkaitan dengan lagu-lagunya pernikahan itu apa, nanti yang isi pernikahan nyanyi solo, nyanyi paduan suara itu dipersiapkan. Nanti kalau ada pernikahan saya undang supaya tahu ya. Jadi kalau kebaktian pasti Anda sudah pernah tahu ya, tapi kalau pernikahan belum, nanti saya undang supaya nanti bisa melihat bahwa pernikahan Kristen itu seperti apa gitu ya. Nih. Oke. Ya. Satu lagi terakhir. Ya. Boleh terakhir boleh, tidak ya boleh ini ya. Mengenai dalam prosesi pernikahan sendiri itu apakah ada akulturasi budaya? Ya kita boleh, jadi menggunakan misalnya kalau budayanya itu dari kostum ya, ini pasti dari kostum. Budayanya misalnya Jawa menggunakan Jawa boleh, menggunakan Batak boleh, menggunakan apa. Itu tradisional. Jadi kemudian setiap budaya daerah masing-masing punya budaya masing-masing. Dan tata cara yang satu dengan yang lain juga berbeda. Tetapi kami tidak membatasi, tidak boleh itu tidak. Tapi bebas ya sesuai dengan budayanya masing-masing. Kemudian dalam pemberkatan ini pun nanti di pernikahan Kristen itu kalau satu pemberkatan itu sah gerejawi, kalau yang lainnya itu nanti di catatan sipil, mencatat data. Jadi 2 kali ya. Jadi di gereja ada surat nikahnya sah secara gerejawi, kemudian dari situ kemudian dilaporkan ke catatan sipil lalu baru dicatat. Kalau di KUA kan satu saja sekali, ya tak? Anda nanti ya sekali aja. Jadi nanti kalau nikah ya sekali untuk selama-lamanya. Ya. Maka dari itu harus dipahami bahwa di Kristen memang ada orang yang menikah lebih dari satu, ya. Jangan disalahkan, tapi itu kemauannya. Tapi kalau secara agamawi apa yang sudah disatukan ya satu itu ya disyukuri, ya. Kita menikmati syukur dengan syukur yang luar biasa itu akan memberikan penguatan, ya. Karena seringkali kan KDRT itu karena ya masalah-masalah kecil itu tidak diselesaikan. Maka di tempat kami itu pelajaran yang paling mendasar karena nanti dari 2 pribadi kemudian disatukan backgroundnya ya masing-masing kan begitu kan. Jadi itu saya dulu dengan istri saya itu juga begitu, backgroundnya beda, latar belakang. Tapi kami sudah sepakat kemudian menyesuaikan dengan baik dan akhirnya tetap. Ya, saya menikah sudah 36 tahun, tapi saya tidak mau bertengkar. Ya. Padu saya tidak. Tapi kalau selisih pendapat saya biasa. Lalu secepatnya saya selesaikan. Jadi duduk di sini, duduk di mana saja, menyelesaikan permasalahan. Sehingga anak saya tidak tahu papa mamanya bertengkar atau tidak. Karena
Tapi kalau ada yang nggak enak gitu secepatnya kami selesai. Ya, Komunikasi. ya komunikasi. yang baik. Ya betul, itu komunikasi itu penting. Jadi kalau saya nggak perlu ngomong saya ini kecewa, nggak perlu ya. Tapi kita tahu kok orang kecewa dan ya, itu kelihatan tuh, wajahnya itu dibaca bisa. Ya jadi orang seneng itu juga begitu. Orang yang seneng itu misalnya Rama seneng siapa gitu kelihatan. Jadi kalau misalnya nggak seneng itu kelihatan. Biasanya kalau bahasa Jawa itu nek gedengi nyandi. Ya kan? Maka dari itu aja seneng gedengi wong. Yo nyandi. Baru sampai di rumah resek. Ya ini jangan ya. Jadi itu nanti kita semua ciptaan Tuhan itu baik. Ya oke. Jadi Masih. pernikahan itu sakral sekali ya. Ya, kalau pernikahan itu sakral. Maka dari itu perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, supaya ditata dengan sebaik-baiknya agar semuanya bisa menjadi baik. Ya. Baik, mungkin sekian ya Pak D dari kami Ya. yang dapat kami ajukan pertanyaan, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak D atas kesediaannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.